bukan sidang istimewa, SI Studi Islam di bawah manajemennya Prof. Samsul Rijal dan Ibu Dr. Zubaidah sudah melakukan terobosan yang luar biasa yang mungkin belum dilakukan oleh prodi S3 lainnya. Nah, ini mungkin tepuk tangan untuk para tim prodi. Tim prodi Studi Islam mengadakan bi-weekly atau fortnightly, istilah bahasa Inggrisnya, fortnightly seminar series. Jadi seminar series 2 minggu sekali. Tapi kadang-kadang jadi seminggu sekali. Jadi tergantung dengan fleksibilitasnya para pemateri. Nah, biasanya memang online nih Prof. Online, tapi walaupun online, tetap yang di offline juga ada, dan pematerinya online. Nah, alhamdulillah pada hari ini pematerinya berada di tempat kita, dan pematerinya offline dan pesertanya banyak yang online, tapi ada juga yang offline. Ada peserta yang tetap ini. Ini perkenalkan Prof. Samsul, ini Dr. Emawati peserta online yang tetap. Kepada istri saya, Prof. Jadi yang beliau online selalu hadir dan offline kebetulan kalau hari ini ada pemateri di dalam hadir. Karena kalau hari Kamis biasanya beliau piket di Unmuha, jadi sambil piket mendengar online. Nah, kebetulan hari ini hari Rabu tidak piket, jadi bisa hadir offline menemani kita semua di sini dan menambah pasukan di dalam. Jadi izin Pak Prof, mudah-mudahan tidak mengecilkan semangat Pak Prof dengan melihat yang di offline-nya sedikit, tapi yang online-nya banyak. Ada berapa online Pak Jul? Mungkin banyak ya, 20-an atau 30-an sekarang, dan alhamdulillah ini adalah series yang ke-7. Artinya program ini sangat istiqamah. Jadi walaupun sedikit tapi istiqamah itu jauh lebih bagus daripada tidak pernah atau sekali-sekali saja. Nah, program ini selaku level pimpinan di Pasca Sarjana kita sangat apresiasi kepada Studi Islam yang sudah mengadakan kegiatan yang rutin seperti ini. Dan di fikih modern juga ada kegiatan rutin namanya ngopi disertasi, Bro. Nah, jadi itu rutin tapi tidak rutin per 2 minggu. Mereka rutinnya sesuai dengan kondisi, tapi rutin setiap ini sudah ke ngopi ke 43-an, jadi sudah banyak. Dan PAI S3 juga ada kegiatan yang sama, tapi belum rutin serutinnya Studi Islam. Mungkin Studi Islam karena semangat masih baru. Kemudian ketuanya juga walaupun sudah senior tapi masih berdarah muda, darahnya masih panas. Jam terbang yang tinggi. jadi semangat mudanya muncul sehingga istiqamahnya itu ada dan didampingi oleh para mahasiswa S3 yang sangat sangat termotivasi untuk menambah ilmu. Nah, pada hari ini mungkin Pak Herman ya jadi moderator yang diajak untuk mendampingi pemateri itu selalu dari mahasiswa studi Islam. Ini mahasiswa studi Islam, mahasiswa studi Islam yang kebetulan sebagiannya mahasiswa kita sendiri, dosen kita di UIN, dan ada beberapa yang dosen yang di luar UIN. Tapi mudah-mudahan ini langkah pertama, baru semester 1, semester 2 ke depan, dan insya Allah akan bertambah mahasiswa-mahasiswa ke depannya. Baik, kami atas nama Pasca mengucapkan terima kasih Pak Prof. Hasan. Mudah-mudahan tetap mau bersilaturahmi, tidak bosan-bosannya untuk hadir di Pasca Sarjana, dan mudah-mudahan ketika kami juga mengunjungi UIN Sumatera Utara kita juga bisa bersilaturahmi di sana. Demikian mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan seminar series ke-7 dengan tema metodologi studi Islam kontemporer dengan resmi saya akan dibuka. Dan saya yakin ini penting sekali tema ini karena dengan cara inilah kita memantau mempelajari Islam. Karena studi Islam ini Prof ada berbagai konsentrasi. Ada konsentrasi
bimbingan konseling Islam, psikologi Islam, Pak tasawuf, Ustadz, konsentrasinya apa? Tasawuf dan jadi banyak konsentrasinya. Jadi tema ini sangat istilah bahasa Inggris is very timely theme, tema yang sangat sesuai dengan waktunya. Nah, jadi bisa dan mohon Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk tetap fokus sampai kegiatan ini selesai. Demikian. Pemikiran Islam S2 dan agama dan filsafat. S3 di Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan. Kemudian di tahun 2020 sampai 2023 beliau menjadi Direktur Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan. Dan terakhir di tahun 2000 di tahun yang beliau menjabat sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara sampai sekarang. Ya, ada banyak sekali karya beliau. Kalau dalam catatan kami ini sampai 10 buku dan sangat luar biasa ini aktif Profesor. Di atas kesibukan juga sempat menulis buku-buku yang menjadi warisan ilmu untuk kita semua. 3 tahun terakhir di tahun 2020 itu ada buku Mozaik Filsafat Islam diterbitkan di Jakarta. Ini saya pikir cukup penting ya, sangat bagus untuk mahasiswa dan kita membaca buku ini. Kemudian tahun 2022 100 Renungan Kehidupan, dan yang terakhir di tahun 2023 Hukum Islam dalam Perspektif Wahdatul Ulum. Mantap. Ya, oh ya, ini ada di bawah hadiah ya, untuk tugas kita membaca ini. Ya, alhamdulillah. Juga saya tidak baca yang jurnal, itu bisa diakses di sini beliau. Banyak sekali tulisan jurnal yang bisa didapatkan. Tentu ini akan menambah informasi dan yang lengkap kita. Untuk menghemat waktu, karena kita ada sampai jam 10.30, di mana nanti Prof. Hasan akan menyampaikan materi. Ya, nanti akan menyampaikan materi. Kemudian ada sesi tanya jawab. Di antara kita baik yang di offline maupun yang online. Ya, nanti yang online bisa menulis di chat
atau langsung menanyakan kepada profesor, ya. Tentu ini kesempatan baik ya untuk kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari profesor. Apa Pak? Selain itu, saya ingin menambahkan bahwa informasi bahwa saat ini studi Islam di UIN Araniri masih membuka pendaftaran, sampai 30 Juli, dan saya rasa ini sangat baik untuk bagi peminat untuk masuk atau menjadi bagian dari studi Islam di Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh. Dan tentu ada banyak hal yang bisa dipelajari, digagas, karena konsentrasi studi Islam sendiri sangat luas, sama dengan kajian pengkajian Islam, ya, yang bisa menambah berbagai ragam pengetahuan, apalagi tema-tema yang diangkat sekarang adalah tema kontemporer, tidak hanya klasik. Jadi ini tentu pada momen sesi diskusi kali ini menjadi modal untuk kita untuk mengetahui tentang metodologi studi Islam kontemporer yang sedang berkembang dan marak di kita sekarang ini, termasuk di Aceh khususnya, apalagi setelah membaca koran Serambi pada kemarin hari, ya, di headline-nya itu. Itu menjadi ranah studi Islam untuk mengkaji apa persoalan-persoalan yang terjadi di Aceh. Jadi saya pikir itu salah satu hal yang sangat menarik, ya, yang tidak boleh ditinggalkan oleh mahasiswa S3, S2 di studi Islam. Baik, untuk menghemat waktu, insyaallah Prof. Hasan Bakti nggak, yang beliau kirim ini salah filenya, salah file. Ini yang betul sewa itu. Oke, itu aja. Ke wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-Mukarramun yang kita muliakan, Direktur Pasca Sarjana yang tadi sudah membuka, diwakili oleh Wakil Direktur, yaitu Bapak Profesor Dr. Zulfikar, MA, MPD, ya, PD. Yang saya hormati Ketua Prodi Studi Islam, Profesor Dr. Samsul Rizal, MAG, kemudian seluruh staf yang berhadir, dan para mahasiswa, ya, para mahasiswa hadirin dan hadir out, ya, hadir out itu silik yang banyak itu, ada berapa orang, ya, termasuk teman saya ada juga di sini, Pak Firdaus ini, ya, alumni Medan, mengabdi di Fakultas Usuluddin. Alhamdulillah, tentunya saya sangat berbangga seperti tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Direktur, bahwa kebanggaan salah seorang alumni itu sebetulnya ialah kembali ke fakultasnya dan bisa menyampaikan pikiran-pikiran apa yang dia peroleh selama ini juga untuk disebarkan. Jadi saya sangat berbahagia, dan karena itu mohon izin pasca sarjana saya ingin memang offline. Jadi ingin juga bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang ternyata luar biasa, ya kan, dengan berbagai prodinya tadi. Dan memang UIN Sumatera Utara sendiri belum ada studi Islam untuk program doktor, belum ada. Baik, saya membawa judul
saya memperkecil persoalannya ya, karena judulnya kan sangat luas, temanya cukup luas. Saya buat judulnya adalah Wahdatul Ulum, Metode Studi Islam Kontemporer. Jadi metode studi Islam kontemporer itu banyak sub-subnya, dan salah satunya adalah Wahdatul Ulum. Dan metode ini sudah dipraktekkan untuk UIN Sumatera Utara. Jadi UIN Sumatera Utara itu Pak Firdaus ya, brandnya itu adalah Wahdatul Ulum. Mungkin kalau UIN Malang itu pohon ilmu atau spiral atau apa itu, maka UIN Sumatera Utara membuat istilah dengan Wahdatul Ulum. Saya coba dalam beberapa bagian, waktunya sekitar berapa ini, moderator? Sepuasnya, kalau sepuasnya bisa lah 3 hari 3 malam ini, ya. Karena ilmunya penting sekali. Iya, baik. Jadi saya bacakan aja para mahasiswa ya dan semua peserta. Seperti tren ilmu secara umum, metode studi Islam, kita singkat dengan MSI, mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan algoritma berpikir manusia. Jadi cara berpikir manusia itu akan sangat mempengaruhi cara bekerja. Ya kan? Cara berpikir kita, bekerja kita sangat dipengaruhi oleh cara bekerja. Maka karena cara berpikir kita berkembang, maka cara metode studi Islam juga berkembang. Ya, sesuai dengan algoritma berpikir kita. Algoritma ini saya kira awalnya istilah komputer ya. Dan itu diambil dari nama filsuf Muslim, ya, Al-Khawarizmi. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada sumbangan Islam untuk dunia yang ini, ya inilah algoritma ini satu. Ya termasuk angka 0, 0 ya dari Arab juga. Perkembangan itu layaknya teori sejarah, ada yang bersifat progresif linear, lurus saja, dan ada yang regresif spiral, berputar-putar dia, sehingga dia tanpa bentuk. Namun jika era atau masa kita jadikan sebagai dasar taksonomi atau dasar pengelompokan, sesuai dengan judul yang ditawarkan, perkembangannya cenderung progresif linear dengan landasan ada pra-kontemporer dan kontemporer. Nah, jadi ketika disebut kontemporer berarti pilihannya 2, pra dan kontemporer. Kalau taksonomi lain itu ada tradisional, modern, postmodern. Jadi mungkin kontemporer ini masuk dalam kelompok postmodern. Jadi kontemporer merupakan gambaran kekinian sebagai bangunan era modern dan postmodern. Ya, jadi sekira di situ. Langsung aja kita kepada judul, bagaimana karakter studi Islam kontemporer itu. Saya coba sederhanakan 2 saja karakternya. 1, dia non normatif. Ya. Jadi yang pertama adalah non-normatif. Jika sebelum kontemporer dia bersifat normatif, jadi MSI sebelum kontemporer itu dia normatif, berpijak pada teks, ensih, maka MSI kontemporer bersifat non-normatif dalam arti teks tidak dijadikan sebagai landasan, tetapi keilmuan kontemporerlah sekaligus sebagai pisau analis terhadap teks dan ilmu-ilmu keislaman atau ulumuddiniyah yang eksis. Keilmuan kontemporer itu seperti sosiologi, antropologi, hermeneutik, fenomenologi, psikologi, dan lain-lain. Semua ini diberdayakan dalam menyoroti teks dan ulumuddiniyah. Jadi kalau studi klasik itu dia cenderung tekstual. Tekstual artinya melihat Islam itu bagaimana dalam teks. Kalau bagaimana dalam teks, maka ilmunya adalah Al-Quran dan hadis. Nanti dari Al-Quran itu muncul 2 ilmu, ulumul Quran dan tafsir.
Dari hadis muncul ulumul hadis dan mustalahul hadis. Nah, kalau kontemporer ini dia non normatif, menggunakan ilmu-ilmu modern melihat itu. Jadi kalau ada komunikasi tadi Bu ya, bagaimana teori-teori komunikasi melihat teks Al-Quran dan melihat ilmu-ilmu keislaman itu. Jadi bisa kita sebut dari luar ke dalam, gitu ya, dari luar ke dalam dia. Itu cirinya yang pertama. Bagaimana sosiologi melihat teks dan ilmu-ilmu keislaman itu. Bagaimana antropologi dan bagaimana hermeneutik, fenomenologi, psikologi dan sebagainya. Jadi ilmu itulah yang dijadikan sebagai pisau analisis terhadap itu. Maka mau tak mau memang penguasaan kita terhadap ilmu-ilmu umum yang disebut dulu ilmu umum itu harus kita kuasai untuk melihat ke dalam. Kenapa seperti itu? Karena ini mungkin dipengaruhi oleh studi Islam yang dilakukan oleh para orientalis. Mereka kan melihat Islam itu dari luar kan? Dari luar. Ya itu ciri pertama, nanti mungkin bisa kita lihat apanya. Yang kedua dia non-disipliner. Jadi ciri yang kedua itu dia non-disipliner. Jadi jika MSI prakontemporer bersifat disipliner atau menggunakan satu pendekatan keilmuan saja, MSI kontemporer menggunakan banyak disiplin ilmu, baik dalam bentuk interdisipliner, antar dua disiplin, multidisipliner, banyak disiplin, transdisipliner, ragam disiplin, dan wahdatul ulum. Ya, interdisipliner menggunakan minimal 2 disiplin ilmu, multidisipliner menggunakan banyak disiplin ilmu dalam rumpun yang sama, ulumud diniyah atau dirasah Islamiyah. Kemudian transdisipliner menggunakan ragam disiplin dari 2 rumpun ilmu, yaitu gabungan ulumud diniyah dan dirasah Islamiyah, dan wahdatul ulum gabungan semuanya. Ya, jadi dalam perspektif ini mungkin kita mulai dengan pengelompokan ilmu. Nah, ini teori Jogja. Ya, di teori Jogja itu ilmu itu terbagi 2, yaitu ulumud diniyah dan dirasah Islamiyah. Ulumud diniyah itu adalah ilmu-ilmu yang secara langsung muncul dari teks, dari Al-Quran dan hadis. Misalnya fikih, usul fikih, ilmu kalam, tasawuf Islam, filsafat Islam. Nah, itu disebut dengan ilmu ulumud diniyah, atau dalam perspektif lama itu ilmu agama. Selain itu disebut dengan dirasah Islamiyah. Ini pendekatan Jogja yang saya gunakan. Dirasah Islamiyah itu adalah ilmu-ilmu umum, tapi sebetulnya memiliki landasan pada Al-Quran dan hadis. Inilah yang selama ini kita sebut dengan ilmu umum. Ya, jadi inter satu disiplin ilmu, multi banyak, trans, anda menggunakan selain ulumud diniyah juga dirasah Islamiyah. Jadi saya membawa buku ini, tapi sebetulnya ini konsumsi S1 ya. Wah, ini saya coba ini bagaimana rukun Islam itu dalam perspektif wahdatul ulum. Ya, misalnya, bentar ya. Halo, sedang kuliah sebentar ya. Saya ambil contoh misalnya bagaimana haji, halaman 183. Bagaimana haji itu dilihat dari berbagai perspektif ilmu. Kalau selama ini haji itu hanya dilihat dari paling fikih, ya kan? Fikih haji, apalagi? Itu aja barangkali ya. Paling tasawufnya lah, haji itu walillahi 'alan nas, ini karena Allah. Ya kan? Maka dalam perspektif wahdatul ulum ini, haji itu dilihat dalam berbagai perspektif ilmu. Misalnya harus ada kajian usul fikihnya juga. Mengapa begini kan gitu kan?
Mengapa hukumnya begini? Tauhid kalam juga, tasawufnya, kedekatan kepada Tuhan. Misalnya ketika kita wukuf di Arafah, apa persoalan di situ? Dan juga kajian filsafat Islamnya, pendidikannya juga. Di situ ada unsur pendidikan, ada dakwahnya juga, ada ilmu kesehatan. Ya kan? Bagaimana agar jamaah yang itu sehat. Jadi man istata'a ilaihi sabila, berarti ada pendekatan ilmu kesehatan, ada pendekatan saintek, pesawat, gimana membawa jamaah ke sana itu, gimana nanti ini berkaitan lagi dengan fikih, gimana sholat di kapal. Ilmu-ilmu sosial yang lain, psikologi, ini psikologi berkaitan juga dengan haji itu. Alhamdulillah saya udah pernah lah ketua kloter ya, ketua kloter haji itu. Memang kita harus punya kesabaran yang luar biasa itu membawa jamaah haji itu. Kalau tidak ya, jadi ada psikologi, ada selain fikih tadi itu. Ya, jadi maka di sini sudah menggunakan wahdatul ulum. Kenapa? Karena menggunakan ulumuddiniyah dan dirasah Islamiyah. Jadi berkaitan dengan apa namanya, mungkin rencana disertasi Anda itu, ya mungkin nanti komunikasi kaitkan dengan komunikasi Islam dengan modern, misalnya kan, psikologi tadi, psikologi Islam dan psikologi modern, di mana kira-kira persamaannya, di mana hubungan sebagainya. Nah, itu ciri yang kedua ya, jadi non-disipliner. Jadi ketika saya direktur pasca sarjana di Medan itu, kita buat kebijakan harus minimal 2 pendekatan. Nah, tidak boleh 1 pendekatan aja ya, minimal 2 pendekatan. Kalau dia sekolah, lembaga pendidikan, minimal 2 lembaga pendidikan. Jadi kita coba membandingkan mana itu ya, karena itu ciri dari metode studi Islam kontemporer itu. Ya, jadi kalau kita sederhanakan, mungkin uraian tadi seperti ini. Jadi non-normatif, kita bisa menggunakan hermeneutik. Ya, bisa menggunakan, ini ahlinya ya, hermeneutik ya. Bisa kita tanya beliau nanti, ada sosiologi, nggak ada sosiologi ya. Psikologi ada, antropologi, fenomenologi. Jadi semua ini kita jadikan sebagai alat analisis untuk melihat teks Islam dan ilmu-ilmu keislaman atau ulumuddiniyah itu. Ya, maka memang istilah lain dari kontemporer itu kan postmodern. Postmodern itu kan mengacau yang sudah mapan, dikacau lagi dia kan untuk mencari yang baru. Akhirnya bingung sendiri kan gitu kan. Nah, jadi ilmu-ilmu ini ya, hermeneutik sampai fenomenologi itu dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengadakan studi ilmu-ilmu keislaman. Melalui 2 arah. 2 arah, luar ke dalam, dalam keluar. Luar ke dalam artinya kita ada persoalan manusia, kita masuk pendekatan apa misalnya, psikologi, kita masuk ke dalam. Ya, mungkin masuk ke dalam itu misalnya pendekatan ayatisasi. Apa ayat-ayat mengenai itu. Mau carilah nanti komunikasi dalam Islam itu dengan ada qaulan layyinan, qaulan syadidan, qaulan apa lagi? Yang enggak ada qaulan maridon. Perkataan yang sakit ya kan? Nah, itu luar ke dalam. Baru dalam keluar. Dalam keluar itu kita bahas satu ayat, lalu kita carilah ilmu-ilmu yang terkait ke situ. Ya kan? Misalnya ayat apa? Qadirina ala nusawiyahum banana. Allah sanggup menciptakan sidik jari. Apa pula maksud ayat ini? Ya kan? Awalam yaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataknahuma. Dulu alam jagat ini menyatu, kemudian kami pecahkan. Maka kita menggunakan ilmu apa terdekat itu? Maka mungkin bisalah kita kaitkan dengan teori Big Bang. Big Bang itu adalah proses pemecahan-pemecahan itu. Ya, maka ada yang menyebut arah dalam keluar itu teori cocokologi katanya kan, mencocokkan aja. Terserah aja lah, pokoknya ada landasannya kan gitu kan. Paling tidak nanti kalau ditanya di hari kiamat, mengapa Anda mengembangkan ilmu ini? Karena ada ayatnya Pak. Begitu ya kan? Ayat yang paling umum itu Iqra. Ayat apa itu? Ayat Iqra Pak, membaca. Saya baca ayat itu katanya kan.
Nah, itu pendekatan non-normatif. Non-disipliner antar dua disiplin ilmu. Ya, jadi kalau tadi misalnya psikologi Barat dan Muslim, komunikasi Barat dan Muslim, jadi ada dua disiplin ilmu. Multi banyak, ya misalnya ini jurusan tasawuf, ini ya sholat dalam pendekatan apa misalnya, 3 disiplin ilmu. Kalau sholat barangkali pendekatan fikih, pendekatan tasawuf, apalagi kira-kira satu lagi itu kalau 3 pendekatan. Jadi 3 dia kalau multi, kalau trans lebih banyak lagi. Seperti haji tadi ada fikihnya, ada ilmu kesehatannya, ada ilmu sainteknya dan sebagainya. Lalu kalau menyeluruh dia, inilah yang disebut dengan Wahdatul Ulum, dan inilah yang dikembangkan oleh UIN Sumatera Utara. Jadi terus terang memang awalnya saya pikir judulnya ini filsafat ilmu-ilmu keislaman, itu yang sudah saya siapkan, tapi rupanya sudah ditentukan ya Pak Ketua Prodi ya. Tapi saya kira sekedar bahan diskusi kita bisalah. Apa itu Wahdatul Ulum? Jadi yang tadi adalah pengantar umumnya, sekarang kita masuk kepada metode studi Islam kontemporer itu, yaitu apa yang kita sebut dengan Wahdatul Ulum. Wahdatul Ulum ialah visi, konsepsi, dan paradigma keilmuan yang memiliki kesatuan atau adanya ilmu sebagai suatu kesatuan. Jadi kita menyadari bahwa ilmu itu sebagai satu kesatuan. Kullun min indillah, semuanya dari Allah. Adanya kesatuan tidak menghilangkan ciri unsur yang ada, seperti integrasi Indonesia tidak menghilangkan kearifan lokal. Jadi Wahdatul Ulum itu misalnya kita gabungkan berbagai ilmu, unsur-unsur ilmu itu tetap ada. Ini saya kira ada contohnya kopi di depan saya ini ya kan. Ini contoh integrasi. Integrasi antara kopi, gula, dan air. Kopinya tetap ada, gulanya ada, airnya ada. Jadi tidak hilang dia. Jadi Wahdatul Ulum seperti itu. Menyatu dia, kesadaran ilmu itu satu, tetapi masing-masing ilmu itu tetap hadir. Maka memang syaratnya nanti harus penguasaan ilmu yang lebih generalistik. Ya, lawan dari Wahdatul Ulum adalah dikotomi, yaitu adanya pemisahan, bahkan pertentangan, kontradiksi dalam antar ilmu-ilmu. Jadi dalam logika ada namanya kontrari, ada namanya kontradiksi. Jadi kalau kontradiksi itu zat dan sifatnya berbeda. Kalau kontrari mungkin sifatnya saja yang berbeda. Namun demikian Wahdatul Ulum tidak sama dengan integrasi, karena integrasi memadukan beberapa hal dari sumber yang berbeda, sedangkan Wahdatul Ulum dari sumber yang sama, yaitu Allah. Jadi kalau integrasi tadi seperti kopi tadi kan sumbernya beda. Kalau ini kita yakin sumbernya satu. Jadi kira-kira gambarannya Allah di atas, ya di atas itu sumber. Inni aradtu an u'rafa, saya ingin dikenal, kata Allah melalui hadis kudusi. Lalu dia turunkanlah ayatul Qur'aniyat. Ayat-ayat Quran yang jumlahnya terbatas, 6.666 ayat. Dan di sisi lain diturunkannya juga ayatul kauniyat, ayat alam semesta. Dari ayatul Qur'aniyat tadi melahirkan ulumuddiniyah, dari ayatul kauniyat melahirkan dirasa Islamiyah. Di bawahnya itu manusia. Jadi manusia bisa mengenal Allah melalui ayatul Qur'aniyat, ulumuddiniyah, dan bisa melalui ayatul kauniyat, dirasa Islamiyah. Ya, makanya banyak para saintis itu menjadi Muslim berdasarkan teori keilmuannya. Ya kan? Misalnya ada ahli kebidanan dari Jerman namanya Alexis Carrel. Alexis Carrel itu ahli kebidanan. Dia bacalah semua kitab suci. Kitab suci mana kira-kira yang paling banyak membicarakan keilmuannya? Ternyata paling banyak itu kitab suci Al-Quran. Ya kan? Al-Quran kan lahir kan? Nah, wa khalaqal alaqata mudghatan fa khalaqal mudghata izama fa kasawna al-izama lahma summa ansa'na khalqan akhar. Lalu kemudian dia masuk Islam. Artinya dari dirasa Islamiyah tadi itu kemudian dia sampai pada kehadiran Allah. Disebut juga dengan Wahdatul Ulum.
Ya, boleh juga. Lanjut. Mengapa wahdatul ulum perlu? Nah, ini teori Sumatera Utara, mohon maaf ini karena best practice-nya UIN Sumatera Utara ya. Paling tidak ada 6 pertimbangan. Pertama, harus kita akui terjadi dikotomi horizontal antar ilmu-ilmu. Antar ilmu ini merasa paling hebat. Pengalaman saya dulu di S1 begitu. Datang orang tarbiyah ilmunya paling hebat, ya kan? Datang orang syariah, apa itu pelajari tarbiyah katanya kan? Datang orang sulit ini apa pula itu katanya kan? Ini dikotomi horizontal. Antar ilmu itu ternyata saling, padahal sumbernya tadi sama kan, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian dikotomi vertikal antar manusia dengan Tuhan seolah tidak ada kaitan. Nah ini terutama di barat. Ya, di barat, banyak ilmuwan itu akhirnya sampai pada kesimpulan Tuhan tidak ada. Ya kan? Nietzsche misalnya atau Nietzsche bacanya dia. Ada yang alumni Jerman di sini. Nietzsche itu. Dia berkesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena kehebatan manusia. Manusia itu katanya Superman. Siapa lagi? Auguste Comte. Nah, Auguste Comte mengajukan teori filsafat positif. Nah, yang dulu pelajari di S1 ini Pak Ayah, dulu dosennya Pak Yusuf Ahmad. Jadi menurut Auguste Comte, perkembangan pikiran manusia melalui 3 tahap. Tahap metafisik, tahap teologi, tahap metafisik, tahap positif. Pada tahap teologi katanya manusia percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia melihat kesatuan alam semesta ini secara teologis. Tapi kemudian katanya dia berkembang menjadi metafisik. Selamat datang Prof. Wah. Ini ahli wahdatul ulum. Sini Pak. Ya, beliau ini ahli wahdatul ulum, mampu mengkaitkan ayat-ayat dengan bidang pertanian, ya kan gitu kan. Ya, jadi mereka dengan ilmunya itu sampai kemudian pada kesimpulan bahwa Tuhan ada. Ya, apa katanya? Semakin saya percaya kepada diri saya, maka semakin saya tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan itu adalah ilusi, gitu kan? Jadi itu kita sebutlah dengan dikotomi vertikal manusia karena kesombongan ilmunya lalu tidak percaya kepada Tuhan. Dikotomi aktualitas praksis tidak mampu mengaktualisasikan ilmu dengan kehidupan empiris. Ya, saya ketika kuliah S3 jumpa dengan seorang pengusaha di Jakarta, alumni Usuluddin, jurusan akidah filsafat. Saya tanya, dia pengusaha ekspor pakaian, sukses. Saya tanya, apalah hubungan ilmu Anda dengan bidang studi Anda, bidang pekerjaan ini, gitu kan? Dia kan usaha akidah filsafat, mana ada itu pengantar ekonomi kan? Apa dia bilangnya? Yang saya ambil dari prodi saya Pak, cuman 2 kata saja katanya. Aliran Jabariyah dan Qadariyah. Ketika saya berusaha itu saya Qadariyah. Saya sanggup. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi begitu saya gagal, saya menjadi Jabariyah. Gitu kan? Jadi Jabariyah dia. Allahu khalaqakum wa ma taf'alun. Ayat itulah hebatnya Al-Quran. Semua ayat ada di situ. Ayat perdukunan pun ada ya kan? Baku bukibu fihahum wal ghun wa junud iblis ajmaun. Ini pakarnya ini kuliahnya. Ya, jadi ada dikotomi itu, maka dengan wahdatul ulum diharapkan itu tidak. Kemudian dikotomi etis, alumni, ini paling sedih ini. Alumni PTIN atau PTS tidak menjamin moralnya bagus. Ya kan? Ya syukurlah di UIN Araneri tidak ada kasus ya kan, tapi kalau di UIN lain, awak bilang malu bilangnya dari Sumatera Utara ya kan? Nah udahlah selesai itu kan? Ya belum tentu mereka salah sebetulnya, tapi secara de facto atau de jure dianggap salah.
Dikotomi sosial, individu yang teralienasi dengan masyarakat padahal dia memiliki ilmu. Banyak itu kan? Karena dia punya ilmu dianggap masyarakat ini enggak ada ini masyarakat bawah, jadi sekarang dia mengasingkan diri. Kemudian dikotomi intrapersonal. Banyak magister apalagi doktor kita tidak move on dengan dirinya. Banyak itu. Dia merasa kurang puas ya kan, kok begini kehidupan saya misalnya kan. Jadi karena berbagai dikotomi itulah kemudian dianggap perlu mengembangkan wahdatul ulum. Maka berdasarkan itu hakikat wahdatul ulum itu adalah sebagai kesadaran produktif bahwa ilmu itu bersifat mono, bukan terpecah belah dikotomi yang dilanjutkan pada teoritisasi dan aksi. Kemudian sebagai naturalisasi ilmu, yaitu mengembalikan ilmu kepada wujud aslinya yang utuh, yaitu yang bersifat holistik, bukan parsial dikotomis. Jadi konsep bahwa ilmu umum, ilmu agama itu sebetulnya adalah bertentangan dengan nature, ya, atau aslinya ilmu yang bersifat holistik. Yang ketiga, hakikat wahdatul ulum itu bisa disebut juga sebagai islamisasi ilmu, yaitu adanya upaya menyelaraskan teori-teori ilmu sesuai dengan ajaran Islam atau mengaktualkan nilai-nilai Islam dalam bentuk teori-teori keilmuan. Itulah yang saya sebut tadi, teori luar ke dalam dan teori dalam ke luar. Ya, kita bisa menggunakan teori itu. Paling tidak, mohon maaf. Sedang mengajar Bang ya? Sedang mengajar Bang ya? Maka disebutlah ini dengan ayatisasi. Ya, terserah aja lah. Ya, tapi yang penting doktor studi Islam itu kita harapkan orang yang tahu banyak tentang sedikit. Begitu ya. Jadi doktor studi Islam tahu banyak tentang sedikit. Jadi kalaupun misalnya konsentrasi tasawuf, tapi tahu juga lah mengenai komunikasi dan psikologi. Ya kan, komunikasi itu perlu bagaimana menyampaikan ajaran ini kepada jamaah. Biar jamaahnya itu nanti jangan sesat, kan gitu kan. Nanti Anda ajarkan misalnya Tuhan dan manusia itu satu, wahdatul wujud. Kalau kalian nggak paham itu berarti iman kalian belum kuat. Wah, itu kan sudah punis itu. Jadi perlu pemahaman terhadap bagaimana komunikasi yang betul. Psikologi saya kira paling dekat itu ya. Tasawuf psikologi itu ilmu yang paling dekat. Hanya persoalan penyesuaian istilah-istilah aja. Yang ketiga sebagai solusi atas problem dikotomi ilmu karena wahdatul ulum mengadakan elaborasi sehingga menampilkan wujud ilmu yang utuh. Dasarnya saya kira kalau dasar tak perlu saya bacakan, ada Ali Imran, tentunya nanti bisa dilihat. Ini ilmu itu dalam perspektif wahdatul ulum UIN Medan. Jadi wahdatul ulum Medan itu di dalam, paling dalam itu adalah problem atau masalah manusia. Itu dilihatlah itu dengan pendekatan Al-Quran dan hadis. Lalu muncullah Islamic Study dan Islamic Sciences. Kira-kira seperti itu ya. Artinya dia menyatu ya, jadi dia tidak terpisah. Kemudian, ya apa kepalanya terlalu besar. Mengecilkan. Mengecilkannya biar nampak yang di atas. Baik, jadi kita lanjut pada empirisisasi. Bagaimana mendaratkan, menduniakan, mengempiriskan wahdatul ulum itu. Jadi kalau kita bicara ilmu kan ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Maka bisa kita empiriskan wahdatul ulum itu dengan 3 pendekatan itu. Dalam bidang ontologi,
Jadi ontologi itu berbicara tentang apa ilmu itu, whatness. Jadi empirisasi ontologi yaitu memasukkan bagian ilmu yang secara holistik yang tidak dimasukkan dalam dikotomi ilmu. Jika dalam prinsip dikotomi ilmu hanya berkaitan dengan makulat dan mahsusat, reasonable dan visible, maka dalam Wahdatul Ulum harus dimasukkan yang metafisis. Jadi teori ilmu di barat itu kan hanya yang visible dan reasonable. Kita masukkan yang metafisis. Nanti ada gambarannya. Dalam bidang epistemologi berbicara tentang sumber dan cara. Dalam Wahdatul Ulum harus memasukkan semua sumber. Dalam konteks barat, sumber ilmu itu kan hanya rasio dan empiri. Di luar itu mereka menganggap bukan ilmu. Ya, makanya taksonomi ilmu itu kan ada ilmu alam, ilmu sosial. Agama di mana masuknya? Ilmu sosial. Ada mengatakan ilmu alam, ilmu sosial dan humaniora. Agama masuk humaniora. Nah, itu kira-kira jadi agama itu dianggap sebagai apa? Nah, maka dalam ontologi selain rasio dan empiri kita masukkan juga sumber ilmu lain, wahyu. Ya, jadi transcendentalisme, ilham, intuisi, mimpi. Bahkan dalam Islam mimpi sumber ilmu. Paling tidak ada kasus ritual kita kurban ya. Kurban itu kan sumbernya ilmu. Apa mimpi? Ya bunaya inni aro fil manami. Ya, kemudian nanti ada mungkin apanya? Tidak bisa turun. Oke, di atas lagi sekali. Kemudian yang ketiga dalam aksiologi ilmu. Aksiologi ilmu berbicara tentang kegunaan atau manfaat ilmu. Dalam dikotomi atau teori barat, ilmu hanya untuk ilmu. Science per science. Yang akhirnya membuat ilmu itu terjebak pada konsep bebas nilai, value free. Namun dalam Wahdatul Ulum, aksiologi ilmu itu selain ilmu untuk ilmu, ilmu juga untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan secara lebih maksimal. Konsekuensinya ilmu tidak bebas nilai. Kira-kira kalau kita sederhanakan begini, jadi dalam barat ontologi ilmu hanya fisik, mahsusat saja. Maka dalam Islam atau integrasi ilmu atau Wahdatul Ulum tadi masukkan non fisik yaitu makulat dan metafisis. Sumber ilmu kalau di perspektif barat hanya rasio dan empiri, rasionalisme dan empirisme, maka dalam Islam dimasukkan wahyu, transcendentalisme, intuisi, intuisisme, dan mimpi. Mimpiisme. Kemudian metode ilmu akli ihsasi, itu dalam barat kita masukkan wahyi, zauki, intuitif, dan mimpi. Jadi kita perluas dia. Aksiologi ilmu dalam dikotomi ilmu untuk ilmu, maka dia bebas nilai. Maka dalam Wahdatul Ulum atau integrasi ilmu, ilmu untuk juga kemaslahatan manusia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, itu kira-kira. Kemudian bagaimana pendekatan ini ya? Pendekatan, bagaimana kita menjabarkan itu? Maka bisa pendekatan silabus. Ya, jadi silabus itu memang harus menyusun silabus untuk kuliah yang memuat unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu yang holistik. Ya, jadi kalau misalnya jurusan komunikasi tadi tidak hanya bicara komunikasi teori-teori barat, tetapi juga teori-teori muslim. Jangan nanti misalnya penjelasan istilah diambil dari ilmuwan barat aja, juga diambil dari ilmuwan muslim. Ya, begitu juga dengan dakwah, tasawuf. Metode pembelajarannya, ini sudah sering saya kira kita sampaikan, di Jogja juga ini digunakan sebagai apa? Pertama interdisipliner, tadi sudah kita sampaikan, berarti dia antar dua disiplin ilmu. Jadi metode studi Islam modern itu, kontemporer itu, tidak cukup satu disiplin ilmu. Itu aja kata kuncinya. Minimal dua
Kalau bisa lebih banyak lagi ya, transdisipliner. Yang kedua mulai itu transdisipliner. Dalam penerapannya terdapat 4 konsen, fokus pada masalah kehidupan, integrasi paradigma disiplin ilmu, mengutamakan penelitian partisipatif. Jadi memang dalam penelitian Wahdatul Ulum ini atau studi kontemporer ini, penelitinya harus 2 orang dan idealnya ilmu yang berbeda. Ya kan? Jadi kalau 1 berarti masih teori lama. Jadi harus menggabungkan, misalnya kalau di Usuluddin, ahli teologi dan ahli tasawuf misalnya minimal kan. Jangan 1 orang aja. Ya, itu dalam bidang penelitian. Bagaimana penerapannya? Ini juga sudah bersifat umum sering kita dengar. Pertama, metode penerapan itu metode informatif. Suatu disiplin ilmu perlu diperkaya dengan informasi yang dimiliki disiplin ilmu lain, sehingga wawasan anak didik semakin luas. Misalnya ilmu agama yang normatif perlu diperkaya dengan teori ilmu sosial yang bersifat historis. Demikian pula sebaliknya. Ini kalau kita bicara agama Islam misalnya, ini selalu muncul pertanyaan. Sering disebut agama Islam dibawakan oleh Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi yang lain bawa agama apa? Nah kan itu, kalau kita tidak menggunakan pendekatan historis, di situ kita terjebak. Ya, maka saya menyebut ya agama sebelum Nabi Muhammad juga Islam. Lalu apa bedanya? Nah, ini teori ini saya ambil dari Prof. Nurholis Majid. Ya, kalau cocok boleh diambil juga ya. I kecil dan I besar. Jadi agama sebelum Nabi Muhammad itu Islam tapi I-nya kecil. Inna dina indallahil Islam. I-nya kecil. Tapi Islam yang dibawakan oleh Muhammad itu adalah I-nya besar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi ajaran Islamnya itu sudah lengkap. Kalau sebelumnya tak lengkap. Ya, saya sering membuat contoh, tapi ini ke mahasiswa S1. Kupiah lobe, enggak ada kupiah lobe sini ya. Kupiah lobe Islam itu kan lengkap begini kan. Kalau Yahudi kan sedikit aja belakangnya, bindo aja, itu menunjukkan belum sempurna. Itu kan. Atau biarawati itu kemana jilbabnya itu? Kan muka tetap dapat turunan. Datang Islam disempurnakan. Kan gitu kan? Itu kira-kira. Jadi mereka I kecil, kita I besar. Jadi perlu informasi-informasi itu. Ya, jadi harus kita perkaya. Baru yang kedua metode konfirmatif, kita konfirmasi satu disiplin ilmu itu agar membangun teori yang kuat harus ditegaskan dengan ilmu lain. Misalnya teori binary opposition dalam antropologi, adanya pertentangan, itu harus dikonfirmasi dari sejarah sosial dan politik serta dari ilmu agama. Dalam agama pun ada kaya dan miskin. Ya kan, ada mukmin kafir, surga neraka sebagainya. Dalam teori antropologi pun itu ada. Ada kaum kuat, kaum lemah. Jadi kalau gitu enggak adanya perbedaan antara teori Islam dengan sosiologi atau antropologi. Itu kesan yang ingin disampaikan. Jadi jangan sampai doktor studi Islam itu asal enggak ada ayatnya kafir, katanya kan gitu kan. Sebetulnya ada itu, cuman kita belum menemukan. Jadi prinsipnya seperti kata Al-Kindi, ini ilmu yang saya ingat dulu dari almarhum Dr. Ahmad Daudi, Al-Haqqu Dallatul Muslim, fakhuzuhu min ayyi wi'ain kharaja. Kebenaran itu adalah barang hilang umat Islam, maka ambillah di mana kau temukan. Ya kan? Temukan Yunani, ambil. Maka kata Syed Hussein Nasir, ya filsuf-filsuf Yunani itu sangat boleh jadi nabi.
Tapi nabi yang tidak diceritakan. Karena nabi itu kan ada yang diceritakan, ada yang tidak. Minhum man qasasna 'alaika. Nah, ada nabi yang diceritakan, wa minhum man lam naqsus. Ada yang tidak diceritakan. Jadi kata Syekh Tusin Nasir, sangat boleh jadi Sokrates itu nabi. Ini ilmu usuluddin ya. Kenapa? Karena Sokrates itu rela mati demi membela kebenaran. Itu kan hanya nabi yang bisa begitu. Jadi harus metode konfirmatif. Baik. Oke, saya kira ada metode korektif, ada similarisasi, ada paralelisasi, ada komplementasi. Ini udah sering kita dengar ini, ada komparasi, ada induktifikasi, ada verifikasi. Nah, itu kira-kira dari segi silabus ya. Kemudian dari segi penelitian, menetapkan judul dan metode penelitian yang fungsional bagi upaya integrasi ilmu dengan melibatkan satu atau lebih lembaga atau metode komparatif. Jadi mau tak mau memang harus menggunakan metode komparatif. Jadi judul-judul disertasi harus komparatif. Kalau ingin mengembangkan metode studi Islam yang kontemporer yang apa tadi itu ya, yang wahdatul ulum atau yang tidak hanya satu pendekatan. Baru ketika pengabdiannya pun begitu. Kalau pengabdian mungkin dulu sudah ya. Saya kebetulan ketika S1 dulu ketua rombongan. Jadi di desa itu kita tempatkan itu ada mahasiswa usuluddin, ada syariah, ada dakwah. Ya kan? Nanti kalau mau ceramah yang apalin yang dakwah. Tapi kadang-kadang yang berdakwah dari syariah atau usuluddin juga. Tapi pada tidak, secara keilmuan kita sudah mencoba menempatkan dari berbagai pendekatan keilmuan. Kemudian terakhir saya kira wahdatul ulum dalam kerangka Smart Islamic University itu, wahdatul ulum itu memiliki peran penting karena ini merupakan roh dan daya dorong elan vital yang menggerakkan semua insan PTAIS. Karena dalam perspektif ini semua pemahaman, sikap dan perilaku insan PTAIS, tenaga pendidikan dan mahasiswa harus dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. Ya, jadi pegawai pun harus memahami. Jadi ketika pegawai ditanya fakultas dakwah di mana, jangan dia hanya tahu di sana Pak, tapi harus tahu dia dakwah itu apa. Oh itu kalau mau pidato-pidato di situlah Pak katanya. Minimal itu dia tahu ya kan. Pidato-pidato di situlah Pak katanya. Usuluddin mana di sana? Itu fakultas apa pula itu? Oh itu fakultas merenung gitu. Kira-kira minimal seperti ya. Jadi dia harus memang seluruh insan itu bersikap yang wahdatul ulum. Ya maka langkah kita sudah barang tentu memperkaya keilmuan tenaga pendidik PTAI dengan 2 disiplin ilmu minimal atau banyak. Ya saya kira apa yang dilaksanakan oleh Pasca Sarjana UIN Araniri melalui ketua prodinya yang luar biasa, saya kira banyak kajian-kajian ini akan menambah wawasan kita. Ya, maka dengan modal ini diharapkan akan menular kepada alumni yang akan dihasilkan. Apa kekuatan kita? Payung hukum yang jelas, status negeri, kebijakan pemimpin yang support, kebijakan Prof. Samsul disupport oleh direktur, SDM yang luar biasa ini, ya kan? Kemudian sumber daya alam juga kita punya tempat seperti ini dan kerjasama. Saya lihat narasumber webinarnya itu ada dari Iran ya, dari Iran macam-macam itu. Oh, luar biasa ya, itu sudah membuka kerjasama kita. Jadi kata kuncinya kerjasama. Barangkali itulah saudara-saudara apa yang disampaikan mengenai metode studi Islam kontemporer. Kata kuncinya kalau kita ingin mengadakan taksonomi, ciri khasnya itu adalah itu yang tadi. Pertama dia non normatif, ya tidak luar ke dalam saja, tapi dalam luar ke dalam, tidak dalam keluar, tapi juga luar ke dalam. Yang kedua dia harus menggunakan ragam pendekatan, tidak hanya satu disiplin ilmu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan ketersediaan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Prof. Hasan Bakti Nasution. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, atau ini ada beberapa pertanyaan yang di daring. Mungkin nanti yang offline juga ada 1-2 orang yang bertanya. Mungkin yang daring duluan saya baca, Prof. Ya. Dari Bu Irma Rosita. Mohon maaf Bapak, mau bertanya. Saya mahasiswa Dr. MPI UIN Sumatera Utara. Bagaimana konsep Wahdatul Ulum mampu menyinergikan antara ilmu agama Islam dan ilmu umum dalam menjawab tantangan pendidikan Islam di era kontemporer? Kedua, apa saja tantangan dan peluang implementasi model Wahdatul Ulum dalam kurikulum lembaga pendidikan Islam modern, khususnya dalam membentuk integrasi ilmu yang holistik? Mungkin itu pertanyaan. Yang lain ini beberapa informasi atau saran dan masukan apresiasi ya kepada Prof. Ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa dijelaskan secara ringkas, Prof. Baik. Waktu. Pertama, Wahdatul Ulum mampu mensinergikan ilmu-ilmu keislaman dan umum ya. Saya kira memang itulah target kita kan, harus bisa disinergikan. Bisa kita sinergikan sudah barang tentu. Pertama tadi pendekatan silabus ya, dia kan tidak mungkin lahir begitu saja. Maka di silabus kita sudah menggambarkan itu. Maka seorang dosen memang harus punya wawasan luas. Saya punya teman di Ternate, namanya Dr. Suryadi. Dia punya lembaga sekolah, dia buat namanya sekolah integrasi. Jadi sekolah integrasinya itu, di setiap kelas itu ada 3 gurunya. 1 guru materi umum, 1 guru materi agama, 1 psikolog. Ada psikolog Bu. Jadi dalam 1 materi itu ada menjelaskan teori umumnya, ada menjelaskan agamanya. Air misalnya, apa unsur air itu? Air adalah ini. Kira-kira 15 menit datang yang guru agama. Air dalam bahasa Arab disebut dengan miyah atau moya. Air itu terbagi 3. Apa itu? Ma'ul mutlak, ma'ul musta'mal, tohirun mutahirun, tohirun ghairu mutahirin, dan najisun. Jadi santri itu, mahasiswa itu, oh iya gitu ya. Baru nanti ada guru sosiolog guru psikolognya. Dia lihat itu. Kalau bicara air kayaknya kawan ini kurang suka gitu kan. Tapi kalau bicara matematik dia suka. Nanti sampaikan. Ini kecenderungannya ke jurusan ini gitu. Ya itu Pak Suryadi, ada nomor handphonenya ke saya. Ya Prof. Samsul mungkin kalau mau diundang nanti mau beliau itu ya. Saya kira kita pun harus seperti itu. Ya saya terus terang, sebetulnya kan ilmu saya ilmu usuluddinnya, tapi sekarang sedang mencoba juga mendalami ekonomi Islam. Ya mendalami politik sudah. Ya pernah calon bupati gagal ya kan. Mudah. Sekarang saya sedang mendalami ilmu ekonomi Islam. Mengapa? Karena sekarang saya lihat pergerakan ekonomi Islam itu sangat minimal ya. Tidak pesat sebetulnya. Aceh mungkin ya. Aceh itu kan dalam tanda kutip terpaksa ya kan. Jadi kami orang Sumatera Utara kalau kemarin harus, untung sudah ada rekening BSI. Kalau enggak ada kan nggak bisa kan. Perkembangannya 5-7%. Jadi saya sekarang sudah mencoba belajar ekonomi Islam, mau tak mau belajar fikih muamalah, ya kan, belajar akuntansi. Wah, ketika belajar akuntansi pening juga rupanya, ya kan? Tapi gimana cara belajarnya? Kita belajar dari kasus. Itu saya metodenya begitu. Jadi kalau kita bicara akuntansi itu kan ada namanya aktiva, ada pasiva, ya kan? Kemudian ada lagi
aset, ada ekuilibilitas, ada nasirkah, ada ekuitas. Nah, di mana? Ambil laporan. Yang manalah di sini aset, yang mana di sini ekuilibilitas, yang mana di sini dana sirka. Bisa. Jadi memang ya Ibu Rosita ya memang kita harus kerja berat lah. Harus memang betul-betul kita minimal tadi ya minimal menguasai 2 disiplin ilmu. Tantangannya itulah mau enggak kita kan gitu. Sekarang kan ada kecenderungan kita mau instan. Entah kalau di Aceh, kalau luar Aceh gitu aja saya lihat. Bahkan disertasinya pun orang lain yang membuat. Nah, ketika sampai orang lain buat bukan. Jadi idenya saja Pak. Gitu. Nah, jadi saya kira itu ya peluangnya. Kalau kita bisa ya dengan sisi pendekatan tadi itu, maka memang kita harus menghilangkan di sini ada dikotomi horizontal harus kita hilangkan, dikotomi vertikal harus kita hilangkan, dikotomi aktualitas praksis harus kita hilangkan, dikotomi etis. Nah, ini yang payah ini etis ini kan, karena maunya kalau sudah alumni UIN jangan lagi ada yang koruptor ya kan. Nah, dikotomi sosial jangan teralienasi dari masyarakat, intrapersonal kita harus bisa berdamai dengan diri kita. Ternyata perdamaian yang paling sulit itu berdamai dengan diri sendiri, ya kan? Dia menganggap nilainya 9. Ya kan? Tapi orang lain menilainya 5. Akhirnya tak kawin-kawin, ya kan? Banyak saya tanya, kenapa nggak kawin Bu? Belum ada yang cocok. Kenapa? Karena dia menilai dia 9, orang lain menilai dia 5. Kan? Payah itu kan nggak jumpa itu. Kalau antara 7-8 boleh lah kan gitu. Saya kira itu singkatnya ya. Ya. Terima kasih Prof. Selanjutnya mungkin ada dalam ruangan ini. Oh, ya. Silahkan Bu Cud Rizka, kami silahkan. Izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Prof. Hasan atas pencerahan. Saya juga banyak mendapatkan pencerahan dari materi Wahdatul Ulum yang Prof. sudah sampaikan tadi. Perkenalan dulu sebelumnya mungkin Prof. Saya Cud Rizka, mahasiswi studi Islam angkatan pertama di Pasca UIN. Background saya, jadi singkat Prof, background saya tuh sebenarnya dasarnya saya tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup kuat gitu. Kalau dilihat dari pendidikan dasar itu saya tidak pernah di pesantren misalnya yang dominan memang membahas agama. S1 saya psikologi itu juga secara umum di Unsyah. Nah, ketika S2 tuh saya baru kemudian mendapatkan sedikit jalan yang benar gitu, bahwa ternyata psikologi itu hazanah Islam yang sebenarnya lebih kental ada di psikologi. Nah, kemudian saya memberanikan diri untuk melanjutkan studi di studi Islam ini untuk mengkaji psikologi Islam. Tapi tentu ada beberapa tantangan yang pertama mungkin saya merasa agak minder gitu Prof. Kegelisahan bahwa bagaimana ya cara mengkaji psikologi dari perspektif Islam gitu. Saya harus memulainya dari mana? Apalagi ada sindiran-sindiran kalau kami biasanya di kalangan psikologi itu ketika kita mengkaitkan dengan ayat dari tema-tema psikologi itu merasa bahwa oh ya kalau dibahas dengan ayat berarti sudah selesai pembahasannya, itu udah benar, nggak perlu lagi dikemukakan. Semua orang juga tidak ada pembahasan lanjutan gitu kalau kita sudah mengkaitkan dengan ayat. Jadi ada tantangan-tantangan di sisi itu. Mungkin pertanyaan saya Prof, bagaimana kemudian terutama kami di kalangan psikologi ini prototipe pendekatan yang harus dilakukan sehingga dapat mentransformasi dan membangun
karakteristik humanis dari sudut psikologi. Dan juga satu lagi Prof, sedikit informasi, saya juga tertarik rencananya mau melakukan proposal disertasi itu terkait dengan 1000 hari pertama kelahiran. Saya terfikirnya untuk kita kemudian melihat dari perspektif psikologi Islam. Kalau selama ini kan 1000 hari pertama kelahiran hanya dilihat dari perkembangan kesehatan atau psikologis anak, tapi tidak menyasar dari segi spiritual. Terfikir apakah belum begitu duduk draft proposalnya, tapi saya sempat terfikir bagaimana riyadhah spiritual orang tua kemudian untuk mengembangkan atau menerapkan langkah-langkah 1000 hari pertama kelahiran yang menjadi usia krusial untuk menentukan masa depan anak di kemudian hari. Mungkin saya juga mohon masukannya Prof dari isu disertasi yang mau saya lakukan. Terima kasih banyak kepada Prof Hasan. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik Ibu Cut ya, Cut Rizka. Oh ya, oh ya. Baik, saya kira syarat pertama tidak boleh minder ya, tidak boleh minder. Maka dari 2 langkah yang tadi itu, melalui 2 arah tadi ya. Jadi Ibu, saya kira langkah pertama luar dalam, Ibu masuk dari luar, psikolog ke dalam. Ke dalam itu apa? Ya ke teks. Teks tadi apa? Al-Quran dan hadis. Untuk memahami Al-Quran apa ilmunya? Ulumul Quran dan tafsir. Maka belajar itulah. Dulu kita tak mau kan? Dan saya kira ada mata kuliahnya Prof ya? Mata kuliah Ulumul Quran ada. Jadi dari luar ke dalam. Baru di dalam nanti ketika belajar tafsir sudah barang tentu sambil berproses melihat juga bagaimana mufassir menafsirkan itu. Ya. Tapi langkah pertama minder dan jangan menganggap ilmu psikologi itu ilmu sekuler. Itu ilmu Islam juga saya kira ya. Saya kira psikologi yang paling holistik itu Ibnu Sina. Temuan Ibnu Sina itu adalah dia menemukan apa yang disebut dengan indera batin. Sebelumnya indera itu hanya indera luar. Indera luar itu mata, hidung, mulut, lidah, apa. Dia menemukan ada juga 5 indera dalam. Hissul mustarak, kuwatul khiyal, kuwatul mutakhayilah, kuwatun natiqah. Ya, saya lupa istilah tapi di buku Mozaik Islam, filsafat Islam itu ada. Ya, ada hissul mustarak, misalnya indera bersama. Itu indera batin, bukan luar itu. Apalagi kuwatun hafizah, representasi. Mengapa misalnya kalau anjing datang, kita ambil batu, dia lari? Karena sudah ada daya representasi dalam dirinya itu. Kalau gini, ini berbahaya bagi saya. Nah itu ya. Jadi dalam istilah mantik itu ada namanya, lupa saya. Ya, jadi saya kira itu, Ibu pendekatan luar dalam. Maka pertama tentunya buat judul dulu, baru nanti cari-cari ayat-ayat lah. Jadi pendekatan tafsir apa namanya itu? Tafsir maudhu'i ya. Tafsir maudhu'i. Cari ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Ya, jadi mau tak mau memang harus belajar ulumuddiniyah, itu kan. Awal dengan dirasa Islami, kemudian belajar ulumuddiniyah. Carilah ayat dan hadis berkaitan dengan itu. Dan bagaimana orang menulis mengenai itu. Misalnya Ibu tadi mengatakan pengasuhan 1000 hari. Ada enggak kira-kira dalam Al-Quran pengasuhan 1000 hari itu? Saya kebetulan sedikit belajar juga lah ya mengenai yang begini. Dalam Al-Quran kan ada ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimar rodo'ah.
Jadi pola asuh dalam Islam itu antara lain melalui menyusui selama 2 tahun. Ada apa sebetulnya di situ? Saya pernah pertemuan di mana kita selalu bertemu ya, di pulau apa dulu, di Sumatera Selatan. Ada hasil penelitian Bangka, tempatnya apa itu film, iya batu-batu besar, apa film apa namanya? Laskar Pelangi. Di situ disampaikan penelitian, katanya wanita yang menyusui anak setiap 4 tahun tidak akan hamil. Tidak hamil. Tapi setiap 4 jam, 4 tahun pula. Setiap 4 jam ibu-ibu menyusui anaknya, dia tidak akan hamil. Apa kaitannya itu dengan ayat? Oh, berarti kalau begitu betullah kata Islam, anak itu harus disusui selama 2 tahun. Kalau disusui 2 tahun, maka ibu itu tidak akan hamil selama 2 tahun. Setelah 2 tahun lah dia baru hamil. Hamil dia ditambah 9 bulan, maka jarak anak dalam Islam itu 3 tahun. Kira-kira seperti itu ya. Jadi memang udah banyak disiplin ilmu itu. Ya kan, ilmu KB. KB ya, sekarang KB itu ilmu itulah itu. Ya kan, makanya sayangnya dulu AOK Rektor 2 hanya 2 tahun ya kan, sudah kita anggarkan di setiap ruangan itu ada ruang menyusui bagi ibu-ibu. Ya kan, maksudnya biar setiap 4 jam menyusui anak ini. Ya kan, ruang menyusui. Bapak-bapak dilarang masuk. Ibu-ibu aja sama anak yang boleh kan. Sayang begitu dianggarkan awak berhenti bagi Rektor 2. Sampai sekarang tak jadi saya lihat. Maksud saya, memang perlu pendekatan yang holistik itu. Itu saya kira semangat dari Wahdatul Ulum itu. Ya jelas kita kaitkanlah, mengapa 1000 hari? 1000 hari itu 3 bulan apa? 3 tahun ya? 3 tahun, nah mungkin kaitkanlah ke situ. Kalau dalam budaya Cina, usia bayi itu dimulai sejak kehamilan, bukan kelahiran. Jadi begitu lahir dia sudah dihitung 1 tahun. Ya, tambah tadi menyusui 2 tahun, pas 3 tahun, pas 1000 hari. Connect kan? Connect ilmu tafsirnya, psikologinya, apalagi itu kira-kira seperti itu. Saya kira pendekatan yang begitu lah. Jadi memang harus cara algoritma berpikir itu harus. Saya begitu melihat promosinya kan langsung terpikir, beliau ini seorang pengusaha. Kenapa saya bisa berkesimpulan seperti itu? Karena saya sudah memahami beliau, kan gitu kan? Itu kan, pengusaha sukses. Karena semalam kami dialog dengan Pak Samsul. Mengapa orang takut pensiun? Karena kita, penghasilan kita itu kan, sebutnya kan penghasilan itu 4. Penghasilan pertama itu income aktif, gaji. Itu kan terbatas. Prof. Misri kapan pensiun? Masih lama, saya 2032 pensiun. Lalu habis itu gimana saya? Matilah saya. Kan gitu kira-kira kan? Tapi sesungguhnya ada income pasif. Pak Misri ini ada kafenya ini. Kafenya ini pasif ini kan. Berapa juta 1 hari misalnya kan. Baru ada apa namanya itu saham. Saham investasi. Ya, sedikit-sedikit boleh kita harus punya saham. Saya alhamdulillah punya saham. UIN Sumatera Utara itu sekedar contoh aja ya, bukan kaya sedikit aja sahamnya, pokoknya ada, ya kan? Karena diwajibkan, Rektor UIN waktu itu mewajibkan pejabat harus punya saham di BPR itu. Jadi kita punya BPR, setiap pejabat harus punya saham minimal 50 juta. Itu akan saya peroleh nanti itu kan, ketika saya pensiun, udahlah tarik aja lah kan gitu kan. Baru yang keempat kita sebut dengan portofolio. Ini barang-barang yang kita miliki yang makin lama nilainya makin mahal. Misalnya
emas. Ya, Pak Misri kabarnya sudah 10 kilo emasnya. Amin, begitulah Prof ya. Amin ya. Jadi intinya pendekatan yang holistik itu, jadi memang kita harus wawasannya harus apalah ya, harus kuncinya harus banyak membaca. Membaca apa? Membaca buku, bukan membaca WA ya kan. Membaca WA 3 jam satu hari. Saya kira gitu Bu ya. Oke. Baik. Hah? Oh. Izin Prof, saya Ya, mungkin ini terakhir karena waktu kita. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhanuddin, saat ini sebagai guru di SMA dan juga pengajar di STAI Tengkuci Pontikulu. Tadi saya Insya Allah. Tadi menarik ketika ada metodologi ilmu yang juga itu mungkin debatable, yaitu mengenai pendekatan mimpisme. Ya, mimpisme ini yang kalau kita perhatikan dari metodologi syariat dan juga tafsir ini tidak digunakan karena dianggap mungkin tidak valid dari sebuah informasi itu. Tetapi saya juga S1 pendidikan fisika, Prof. Di UIN dulu ada pendidikan fisika, saya di S1 itu ada sebuah metode konsep fisika yang itu adalah post fisikanya, itu metafisikanya, yang sebenarnya itu para ilmuwan tertentu masuk ke ruang itu untuk mendapatkan pengetahuan. Misalnya Einstein menemukan sebuah teori itu dari semacam halusinasi dia yang kemudian dia tulis dan kemudian itu berkembang sebuah teknologi. Nah, tadi menarik ketika kita di dalam syariat itu tidak terpakai, tapi bisa masuk ke dalam dunia tasawuf. Nah, kemudian dalam praktek di masyarakat kita juga, ternyata ini menjadi sebuah pembenaran dari sebuah validasi pengetahuan mereka untuk beraktivitas. Misalnya ketika seorang perempuan dilamar oleh seorang halintu kalau di Aceh, ya kan, ketika mamanya atau saudaranya mimpi itu ditafsirkan ada sesuatu. Ketika nanti benar terjadi itu ada semacam validasi kan, betul kayak mimpi saya, betul kayak mimpi mama dan sebagainya. Nah, gimana pertanyaan-pertanyaan itu kita konstruksi ke dalam pengetahuan. Ya walaupun memang mungkin tadi Prof juga mengatakan sebuah pengakuan adanya mimpisme itu masuk ke dalam pengetahuan. Tapi kan dia punya konstruksi yang kemudian menjadi sebuah bingkai pengetahuan yang utuh diterima oleh akal dan juga nurani orang, di mana posisi mimpi itu dalam aktualisasi kita sebagai ya individu yang berkeyakinan terhadap ketuhanan dan juga takdir. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira pertanyaannya bagus ya, artinya sudah pada penjabaran ya. Saya mulai dari yang terakhir, mimpi misalnya. Jadi dalam Islam itu kebenaran atau dalam epistemologi Islam ada kebenaran yang bersifat rasional, rasionalisme. Ada yang bersifat eksperiensial, pengalaman. Munculnya banyak aliran tarekat itu lebih banyak pada kebenaran eksperiensial, pengalaman. Dan ilmu termasuk ilmu sains itu juga kan pengalaman. Kata Prof. Baikuni, ini dari ITB ya, kalau suatu kejadian terjadi berulang-ulang 3 kali, maka itu sudah bisa menjadi sebuah teori. Itu kata beliau ya. Makanya Nabi kalau ada informasi penting itu sebenarnya 3 kali itu. Jadi sahabat sudah tahu, ini penting. Jadi kalaupun dia tidak rasional, ketika dia sudah dipraktekkan oleh banyak orang, lalu kemudian dia menjadi rasional sebetulnya, tapi disebut istilahnya dengan eksperiensial. Mimpi ya. Banyak buku tentang mimpi, takbir mimpi, macam-macam. Tapi itu lebih banyak pada ilmu perbintangannya ya. Ada satu teori dari Syed Husin Nasar, mohon maaf saya banyak mengutip itu. Katanya mimpi yang sumber ilmu itu bukan mimpi, tapi sibhun naum. Di antara sadar dan
tidak sadar. Nah itu. Kapan Sibhun Naum itu muncul? Kata beliau, saya sedang menulis itu, kalau nanti selesai boleh saya bagi lagi mahasiswa kita. Misalnya ketika kita sholat tahajud, sedang ada wudhu, kita berzikir, kita bermimpi, seperti mau tidur, bermimpi. Sibhun Naum, kata beliau, mimpi itu adalah ru'yatun shodiqah. Mimpi yang benar. Jadi dalam kondisi badan kita suci, ya, dalam keadaan diantara sadar dan tidak sadar yang disebutnya dengan Sibhun Naum, itu peluang menjadi ru'yatun sholihah atau ru'yatun shodiqah. Tapi kalau mimpinya pula mimpi dia banjir. Mungkin kita pernah mimpi banjir ya. Jam 2 tengah malam mimpi dia banjir. Rupanya kena pipis celananya. Kan gitu kan. Karena mulai jam 8 tadi dia sudah tertidur berapa jam, 6 jam. Terpipis celana, mimpi banjir. Nah itu tidak ru'yatun sholihah. Maka dia dalam kondisi suci dan diantara sadar dan tidak sadar. Itu diambilnya berdasarkan pengalaman. Saya sekarang sedang menulis buku, ya mungkin perlulah bagi Pak Misri ini ya kan, 10 tanda-tanda kematian. Wah ini penting ini. Ini saya amati dari beberapa orang. Termasuk terakhir, mau harus saya sampaikan, ketika istri saya mau meninggal. Saya coba kaitkan dengan teori itu. Ya. Jadi ada 10 tanda-tandanya. Jadi berdasarkan pengalaman ini kemudian menjadi sebuah teori. Jadi mungkin dia tidak rasional, tetapi karena sudah eksperiensial dan diulang beberapa kali, maka dia menjadi sebuah teori. Nah itu aja saya kira ya. Jadi kebenaran metafisika itu bisa tidak rasional, bisa eksperiensial. Makanya dalam studi Islam ada nanti mungkin mata kuliah filsafat agama. Mungkin ada ya, mungkin ya. Jadi filsafat agama itu adalah mata kuliah yang mencoba membuktikan, antara lain ya, kajiannya itu membuktikan keberadaan Tuhan melalui berbagai argumentasi. Mengapa Tuhan ada? Misalnya. Kalau jawaban kita sederhana kan karena kata Ustadz ada. Ya, jadi banyak alasannya, antara lain mengapa Tuhan ada? Karena ada orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi saya ketika haji itu mencoba membuktikan ini, mengapa Tuhan itu ada? Karena ternyata setiap detik orang memikirkan bahwa Tuhan itu ada. Saya pernah duduk di depan Ka'bah itu 6-8 jam. Ketika orang mungkin sedang tidur. Tapi ternyata ketika orang tidur bahkan makin ramai orang tawaf. Berarti ya kan? Mengapa Tuhan ada? Karena setiap saat orang menyadari bahwa Tuhan itu ada. Nah, kira-kira seperti itu pendekatan keilmuan kita. Jadi saya kira memang kita harus punya wawasan luas ya, wawasan luas. Dari berbagai perspektif ilmu, tidak hanya satu bidang, minimal 2 bidang. Maka disertasinya pun nanti ya pendekatannya minimal 2 disiplin ilmu. Saya kira itu aja, Saudara Moderator. Baik, terima kasih Prof. Hasan Bakti Nasution, mengingat waktu. Di room chat juga tidak ada lagi pertanyaan, bahkan ini hadir dari berbagai daerah, dari Lampung, kemudian ada juga Prof dari Jawa Timur, jauh-jauh ini. Juga ada beberapa orang tadi juga di Pulau Jawa dan beberapa di wilayah Sumatera. Bagi kawan-kawan yang online silahkan mengakses link absensi dan untuk mendapatkan sertifikat dan sebagainya. Materi mungkin nanti bisa dibagikan Prof ya. Boleh. Yang materi ini karena kita akan bagikan di kemudian hari.
Juga terima kasih kepada Prof. Samsul Rizal sebagai Kaprodi Studi Islam yang sudah menemani kita, juga Prof. Firdaus dan juga Prof. Misri Ahmusin yang sudah membersamai kita, dan juga kepada Sekprodi Studi Islam di Semarang yang mengawal kita dari jauh. Oh, yang di Semarang. Iya. Jadi kalau dalam studi kami itu Prof, sebagai penutup ini, pada abad ke-16 itu dikenal dengan Wahdatul Wujud, dikembangkan oleh Hamzah Pansuri. Kemudian seabad kemudian ada dikenal dengan Wahdatul Syuhud, dikembangkan oleh Nuruddin Araneri bersama Abdul Rauf, dan pada tahun 2025 akan berkembang Wahdatul Ulum oleh Profesor kita Hasan Bakti Nasution. Mungkin itu saya sebagai moderator Hermansyah, mohon maaf lebih dan kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator, dan terima kasih banyak juga kepada Profesor Dr. Haji Hasan Bakti Nasution MA sebagai narasumber kita hari ini. Demikian juga terima kasih kepada para peserta webinar. Ini sangat luar biasa ini. Ada dari Kuala Lumpur juga. Ada juga di sini saya lihat dari Surabaya dan dari Lampung ya. Ibu Profesor Siti Nurjannah ya. Itu beliau mantan rektor UIN Lampung ya. Terima kasih Bu Profesor sudah menemani webinar ini. Dan tentu secara offline ini sangat luar biasa hadir Profesor Dr. Misri Musin, ya pelepas rindu lah ini. Mereka ini berdua dengan narasumber adalah satu angkatan ketika kuliah di Pasca Sarjana. Makasih Prof. Siti Nurjannah sudah berhadir, sangat luar biasa. Mute itu. Mute, unmute. Nggak ada suara Jul. Sikla mungkin ada mau, ya. Ya, kayaknya ada mau disampaikan. Unmute, Atau Prof. habis? Ya, oke. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu kesempatan yang baik bagi saya, dan kemudian materi yang diberikan sangat-sangat bermanfaat dalam rangka untuk mengembangkan metodologi studi Islam kontemporer. Bagaimana kemudian hari ini kita dihadapkan dengan generasi AI yang harus juga mau tidak mau ini tidak bisa kita hindari. Tapi bagaimana kemudian studi Islam itu tetap ada ruh yang sangat berarti dan sangat mendalam. Jadi ruh studi Islamnya itu tetap melekat, tetapi juga kemudian tetap menerima perkembangan zaman. Nah ini maka apa yang disampaikan oleh para narasumber ini menjadi catatan-catatan penting yang bisa kita lakukan ke depan, sehingga kemudian bisa kita jadikan landasan berpikir dalam rangka melaksanakan penelitian-penelitian yang terkait dengan studi Islam kontemporer. Barangkali itu Prof yang bisa saya sampaikan. Baik. Saya tidak memberikan pertanyaan, tapi saya ingin Jam menyampaikan apa yang ada dalam 4:30 nanti suruh pulang. Mulai minggu di sini. Ada acara multaqa ulama di dalam rangka NPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Hilang wabarakatuh. nomornya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ini. Kami sangat berbahagia Prof. Sudah bisa membersamai, dan statementnya itu langsung direcord ya, dan akan ditranslate dan menjadi, nanti tim kami akan ditugaskan untuk menghubungi Prof sebagai bagian daripada apa ya,
ending daripada webinar ini adalah lahirnya sebuah karya para pakar baik nasional maupun internasional. Terima kasih Prof sudah ambil bahagian. Jadi terima kasih untuk semua, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para peserta webinar seri ke-7. Sampai ketemu di webinar yang ke-8 beberapa waktu yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 46. Ya. 46. Bukan nomor luar, nomor kacau di sini. Thank you.